Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hey tuh, gelombang ke-9 petaka petir. Jangan bilang kalau petaka petir yang terjadi pagi itu karena dia. Gelombang ke-9. Berhentilah bercanda. Di antara 5 tanah suci dalam 1000 tahun, gak ada seorang pun yang bisa memanggil gelombang 9 petaka petir. Xiaoyang berkata, "Saudarawan, kau bisa tinggal di sini, tapi kau harus pergi sekarang." Lalu tiba-tiba, "Tetap di sana." Dalam hati Xiaoyang, suara ini dia. Nona Xia, Ku Xiaoyang, jangan sampai kau berani pergi dari sini. Ku Xiaoyang, kau jangan berani mencoba untuk maju selangkah lagi. Kakak, kenapa kau di sini? Dalam hati Wan Yue, orang yang dicari Nona Peri itu saudaraku. Dewa adalah saksiku. Aku membawanya kemari untuk cari tahu apa aku bisa berkencan dengan Nona Peri. Dewa, sekarang Nona Peri juga tidak cuma akan setuju, tapi juga memberikannya ke anak ini secara cuma-cuma. Apa yang sudah aku lakukan? Senior Xia berkata, "Aku yang bertanya padamu, apa yang kau lakukan di sini?" Aku diseret kemari untuk minum oleh teman baruku. Aku sebenarnya nggak tahu tempat macam apa ini. Apa kau percaya? Sini, ikut denganku. Aduh, kak, santai. Dan Xiaoyang pun mau dibawa pergi. Wan Yue berkata, "Pri, aku kenalan barunya. Namaku Wan Yue dan aku dari klan Angkara Kekal." Apa kau yang membawa kesulitan padanya? Jangan dekat-dekat dengan orang macam itu ke depannya. Aku gak bertemu denganmu selama setahun. Kau sangat berani. Kau sudah belajar cara bersenang-senang ya? Terus ini, Tuan Chai, ada seorang datang nih yang menghampirinya, seorang kakek gitu. Dia berkata, "Tua muda, apa Anda ingin budak tua ini bergerak?" "Diam aja, kau pergilah dan selidiki dengan jelas apa hubungan antara orang ini dan klan Angkara Kekal." "Baik, tua muda." Nah, sekarang ini di malam hari ya, udah malam hari di luar. "Kakak, aku benar-benar gak tahu ini tempat apa. Aku juga baru sampai di kota petir." Senior Xia bertanya, "Aku tahu. Oh iya, apa kau sudah menemukannya?" Xiaoyang menjawab, "Belum ada tanah suci di seluruh wilayah Middle Sky. Kurasa Qing seharusnya berada di tanah suci peringkat ketiga atas. Tapi aku sama sekali tidak bisa memasuki tempat suci itu. Aku dengar ada Mesiah di rawa petir, jadi aku kemari untuk melihatnya. Bagaimana kau menghabiskan tahun ini?" "Setengah tahun yang lalu, aku ada di pegunungan Cilian menyelamatkan murid dari klan Samudera Agung klan cabang wilayah selatan. Meminjam kuota klan cabang wilayah selatan mereka untuk memasuki klan utama wilayah Sky dan menjadi penerus." Senior Xia bertanya, "Apa kau akan kembali?" Xiaoyang menjawab, "Kakak Senior Xia, Jenderal Dewa Istana Surgawi yang belum mencapai ranah Gatsi bisa memanggil angin dan hujan di wilayah selatan, membiarkan Tian Feng salah satu dari 4 sekte besar menjadi boneka, dan bahkan mengabaikan pemimpin sebuah negeri. Apa menurutmu aku bisa kembali? Bagaimanapun, jika klan Qingyun dalam masalah di masa depan, aku tentu wajib mengambil tindakan. Atau setelah aku melangkah ke ranah King, apa sulitnya untuk memelihara klan Qingyun? Kalau kau datang untuk memintaku kembali, aku akan tetap diam." Mengesampingkan alasan Qingyuan, klan Qingyun sendiri tidak punya apa-apa untuk diajarkan padaku. Senior Xia bertanya, "Jadi di mana kau tinggal di kota petir?" "Aku tinggal di penginapan Cuyun di selatan kota." "Kenapa kau menanyakan ini? Bukankah kau mau memarahiku?" Senior Xia menjawab,
Aku cuma mau tahu kebenarannya. Aku datang kemari hanya sendirian, dalam keadaan sederhana, dikelilingi oleh para serigala, harimau, dan macan tutul. Dan sekarang aku sudah berbalik melawan Tuan Chai. Bahkan aku sekarang gak punya tempat untuk tinggal. Ada apa? Apa ada masalah? Apa kau menyinggungnya? Dan juga, kakak, apa yang kau lakukan di sini? Terus dengan cepat, shing. Terlalu baik bicara. Kau cuma perlu tahu kalau mulai hari ini aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Kau gak mau kan kakak seniormu ini tinggal di rumah 10.000 bunga? Mau gak mau, aku harus menemukanmu, si penerus si Ranah Gatsi, sebagai pendukung. Dan ini di penginapan harusnya ya. Dan di sini Wen Yue nguping. Terus tiba-tiba pintu dibuka sama Xiao Yang. Saudarawan, apa yang kau lakukan? Wan Yue menjawab, aku kemari untuk menemui saudaraku. Apa ada hal lain yang kau butuhkan? Kebetulan aku pelanggan dari kedai ini dan aku mengenal baik bosnya. Xiao Yang menjawab, baguslah. Kebetulan juga kakak seniorku butuh kamar tamu yang bagus. Jadi aku mau bertanya padamu soal itu. Oh, itu bukan masalah. Prisya, senior Sya mestinya Prisya. Aku akan berkunjung lagi suatu hari. Senior Sya bertanya, kau itu teman yang bodoh. Kenapa kau gak bisa jadi pria yang terhormat? Orang yang terlihat bahagia itu lebih mudah untuk berteman daripada mereka yang tidak menunjukkan ekspresi mereka. Hati-hatilah terhadap Tuan Chai. Dia sudah pasti tak akan membiarkannya. Senior Sya berkata, apa yang harus ditakuti? Bahkan jika aku menemuinya, aku akan menyelesaikannya denganmu. Asal kau tahu aja, aku bukan sembarang orang. Xiao Yang melanjutkan nih. Ngomong-ngomong, kau mengatakan sesuatu tentang simposium bela diri. Kapan itu? Masih tersisa 10 hari lagi. Petir Stygian itu adalah klan 3 teratas di Tanah Suci, dan Turen Cheng terkenal di kota Rawa Petir. Kalau dia tahu aku belum mokat, meski jika aku tidak mencarinya, dia akan datang mencariku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kau kembali ke klan Samudra Agung untuk bersembunyi? Ini adalah wilayahnya. Apa kau yakin kau mau berurusan dengannya? Xiao Yang menjawab, mana mungkin ada jalan mundur di jalan untuk pelatihan. Selain itu, aku datang untuk menyelesaikannya dengannya. Jadi kenapa kau malah meningkatkan semangatnya? Aku gak pernah sekhawatir ini tentang pemberontakan. Lagi pula, klan Qingyu mendukungnya. Tapi setelah datang ke wilayah Middle Sky, dia gak punya kepercayaan di hatinya. Jadi dia cukup berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Terus tangan seniornya dipegang tuh. Peram berkata, aku sudah memutuskan. Hah? Aku awalnya hanya ingin berurusan dengannya. Tapi sekarang, aku ingin mengalahkan semua orang di simposium bela diri. Aku ingin membuat kakak seniorku tahu kalau aku yang sekarang itu lebih dapat diandalkan dari Qing Yun Chong. Sekarang kita pun pergi ke kota Rawa Petir. Nih seorang berkata ya, simposium bela diri mungkin adalah cara terbesar dalam 100 tahun. Kudengar ada beberapa orang hebat yang ikut serta di acara ini. Seseorang merespon, Kak, kamu membicarakan soal Shun kelima yang selalu menempati posisi pertama di peringkat Gatsi. Ya, bukan cuma itu, tapi juga ada nona dari Tanah Suci Yao Qi dan Tai Chi dari keluarga terhormat Chiang yang punya tubuh hebat. Yang kiri bertanya, apa? Kenapa mereka semua di sini cuma karena simposium bela diri? Orang yang kiri menjawab nih, itu karena akan ada keberuntungan besar yang datang, yang mana membuat kebanyakan orang-orang hebat ini bersiap untuk bergerak. Keberuntungan besar apa? Aku belum dengar tentang itu. Ini cuma rumor. Kalau aku tahu, aku tidak akan duduk di sini mengobrol dengan kalian. Terus ini Xiao Yang bertanya, saudarawan, aku mendengar semua rumor ini beberapa hari belakangan. Apa benar kalau tanah yang diberkati akan muncul ke dunia? Itukah yang menarik semua tempat suci datang kemari untuk mengikuti simposium bela diri? Saudarawan bertanya, apa kau pernah dengar soal bis keberuntungan? Hah? Bis keberuntungan? Apa itu? Saudaraku, kau berasal dari wilayah selatan. Wajar saja jika nggak tahu, karena bagaimanapun juga bis keberuntungan hanya muncul di tempat-tempat suci peringkat 3. Mari kita bicarakan begini-gini. Alasan kenapa Tanah Suci disebut Tanah Suci itu karena mereka punya keberuntungan yang besar menyertai mereka. Dan keberuntungan itu datang dengan sebuah bentuk, yaitu bis keberuntungan. Nah, sederhananya itu terbagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Saat mereka mencapai Ranah Gatsi, mereka mulai memahami takdir mereka, yang mana adalah Divine Beast keberuntungan. 4 Divine Beast takdir itu adalah naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Nah ini ya, Beast legendaris takdir atas, Beast spiritual takdir tingkat menengah, Beast lainnya takdir tingkat bawah, Paice, Cilin, dan Beast lainnya ada di tingkat menengah. Lebih jauh ke bawah ada Beast lainnya yang gak terlalu dipedulikan oleh Tanah Suci. Tapi yang para pengkultivasi biasa, Ranah Gatsi pun mungkin gak mampu untuk memahaminya seumur hidup mereka. Tanah Suci punya keuntungan mutlak karena berada di tempat dan waktu yang tepat, dan selalu memiliki bis keberuntungan dalam jalan surgawi sejak zaman dahulu. Namun sejauh ini belum ada Tanah Suci yang memiliki kualitas Qi tertinggi. Tentu saja putra suci sepertiku, Mesiah dari wilayah terakhir, masih belum memahaminya sampai sekarang. Tapi untuk orang berbakat seperti saudaraku yang mampu menarik gelombang ke-9 petaka petir, Qi keberuntungan yang kau kumpulkan pasti tidak akan kalah
dari tempat-tempat suci itu. Oh jadi gitu, kurang lebih aku mengerti. Tapi mereka bilang akan ada keberuntungan besar yang datang. Bagaimana ini akan terjadi? Berdasarkan perkataan saudara Wan tadi, bukankah takdir-takdir itu harus dipahami? Wan Yue merespon, lalu ini waktunya untukmu memikirkan tentang kata Ci. Beberapa orang bilang itu adalah masalah keberuntungan. Yang lainnya berpikir itu adalah masalah kekuatan. Beberapa orang berpikir kalau itu tergantung pada pencerahan yang tidak terduga. Singkatnya, itu adalah keberadaan yang sangat misterius dan tidak ada cara yang pasti untuk melatihnya. Itulah kenapa kapanpun keberuntungan bagus turun dari langit, selalu ada orang yang mencoba untuk keberuntungan mereka. Ketika seseorang kebetulan memahami takdir pada waktu ini, wajar kalau orang-orang akan mengikutinya dan ingin mengambil kesempatan ini. Wan juga salah satu dari mereka. Wan Yue dia sendiri ya, dan datang kemari untuk bergabung dalam kesenangan itu. Senior Sha bertanya, bukankah ini peluang yang sering kita bicarakan? Ternyata putra suci dari tanah suci juga meyakini ini. Pera merespon nih, tanah suci tidak lebih dari tempat kultivasi yang lebih baik dari tempat kita. Terus terangnya, kita tetap harus menjalaninya sendiri. Bahkan di tempat suci, mereka nggak bisa mencapai kesucian. Inilah kebenarannya. Lalu tiba-tiba dari atap tuh ada jebol tuh, kayak ada orang turun dari atap. Yang turun berkata, gimana? Apa intinya, saudarawan? Dan ternyata itu ada Tu Rensheng guys. Dasar biji yang kecil gak dikenal ini. Kenapa kau masih belum okat? Sedangkan di tempat lain, di sini kita lihat ada Tuan Chai. Tuan Chai bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah berjalan lancar? Semuanya sudah selesai. Dan sekarang Tu Rensheng mungkin akan pergi mengganggu si Ku itu. Orang penting seperti apa kau kira aku ini? Beraninya kau mengambil wanita yang kusukai. Lagi pula, mereka cuma murid dari klan kecil di wilayah selatan. Si kakek berkata nih, ada baiknya Anda berhati-hati. Tuan, belakangan ini ada begitu banyak kesenangan di kota Rawa Petir. Dan keluarga Chai kita sedang dalam bisnis. Jadi kita harus berhati-hati dalam segala hal. Kalau bukan karena nama keluarga Chai, aku sudah bertindak untuk melepaskan kemarahanku. Tapi sekarang, tidak hanya aku tidak melihat apa yang terjadi pada bijingin kecil itu, tapi aku juga harus memberikan kesepakatan bagus pada Tu Rensheng secara cuma-cuma. Dan mereka menghampiri Ku Xiaoyang dan kawan-kawan. Tu Rensheng berkata, sungguh gadis yang cantik. Gak heran kenapa dia diidam-idamkan. Kau, tapi ditahan tuh sama si Wan Yue. Wan Yue berkata, Tu Rensheng, apa yang kau lakukan? Apa kau menyatakan perang pada klan Angkara Kekal? Ayolah, jangan bicara padaku seperti itu. Aku akan membiarkanmu kali ini. Kalau kau ingin hidup, jadilah anak baik dan diam-diam aja. Tapi kau, siapa namamu? Biji yang kecil yang datang entah dari mana dan berani menyerang klan suci petir Stygianku. Xiaoyang membalas, kurasa kau gak perlu tahu. Aku sebenarnya ingin membereskanmu nanti di simposium bela diri. Tapi sekarang sepertinya gak perlu untuk itu. Mendengar itu, semuanya tertawa. Aduh. Terusnya berkata, apa kau selalu bicara seperti ini? Tempat ini adalah wilayah Middle Sky. Bagaimana kau bisa bertahan sampai sekarang? Lalu tiba-tiba ada serangan dari atas, serangan pedang petir gitu, dan menyerang ke arah Tu Rensheng. Gue gak tahu itu petir atau enggak ya, cuma kayak petir lah. Intinya menyerang ke arah Tu Rensheng. Tapi ternyata berhasil ditahan nih sama Tu Rensheng. Pedang Ci ini lebih kuat daripada saat kau di rawa petir. Ini terlihat bagus, tapi apa benda ini bisa untuk menghabisi orang? Tapi ternyata tembus tuh guys, dia gagal untuk menahannya. Aduh, dan jarinya langsung kepotong satu. Serang! Sekarang menurutmu, akankah itu bisa menghabisimu atau enggak? Seorang murid dari klan petir Stygian langsung dihempaskan keluar gedung. Lari, ada pertempuran. Astaga, ada seseorang yang berani menyerang mereka. Itu murid dari klan petir Stygian. Bagaimana bisa? Apa yang telah terjadi? Orang macam apa yang berani menyerang klan petir Stygian? Dan mereka semua melihat itu, langsung tuh terdiam. Dalam hati Wan Yue, aku gak menyangka kalau Ku Xiaoyang seberani ini. Klan petir Stygian itu klan peringkat 3 di tanah suci. Bahkan aku pun gak berani bertarung melawan mereka. Dia sangat hebat. Rasanya seperti dia sama sekali gak peduli soal Tu Rensheng. Padahal dia masih baru aja dipromosikan karena Gatsi. Dia pasti menahan gelombang ke-9 petaka petir hanya dengan mengandalkan atribut petirnya. Bahkan klan yang mendukungnya tidak akan berani melindungi dia dari bencana ini. Apa aku sungguh baik-baik aja untuk berdiri di sisinya? Kalau kau benar-benar berani bertindak melawan klan petir Stygian, mari kita lihat apa kau mampu untuk menahannya. Oh, ternyata masih berani guys, mungkin karena rame-rame kan. Aku ingin lihat apakah hal yang kau andalkan bisa membuatmu tetap hidup. Dan dia menyiapkan serangan nih, petir juga ya bentukannya ya. Kok semuanya bentukannya kayak ada petir-petir gitu sih? Ya intinya dia bersiap-siap lah untuk menyerang. Itu jarinya tumbuh. Wan Yue berkata, itu bentuk kaisar. Dia mengkultivasikan bentuk kaisar. Lalu tuh, dia bersiap-siap menyiapkan serangan dari tangannya dan langsung menyerang ke arah Xiaoyang, dan terjadi ledakan yang sangat besar. Dan ternyata Xiaoyang berhasil menghindarinya. Apa kau melarikan diri? Dan mereka berdua pun keluar tuh. Wan Yue berkata,
Ini kekuatan Tu Rencheng sangat mengerikan. Setelah menyempurnakan bentuk kaisar, sekarang kita bertiga bukan tandingannya. Loh, kau masih di sini? Kemarilah dan mokat. Tu Rencheng melihat Xiaoyang dan langsung menyerang ke arahnya. Xiaoyang berkata, kau lindungilah kakakku, aku akan mengurus sisanya. Tu Rencheng berkata, kau orang pertama yang berani menghadapiku langsung. Dan Xiaoyang juga nih maju ke arah Tu Rencheng. Mereka berdua beradu serangan. Xiaoyang menggunakan pedangnya, tapi ternyata pedang dari Xiaoyang berhasil nih ditahan oleh Tu Rencheng. Tu Rencheng berkata, aku gak menyangka kalau kau punya atribut petir. Apa ini tubuh petirmu? Sangat disayangkan kau bukan murid dari klan petir Stygian. Aku gak tertarik dengan tanah suci, tapi petirmu cukup menyehatkan untukku. Menyehatkan? Kalau begitu, cobalah lagi. Dan si Tu Rencheng menyiapkan nih dan melancarkan serangan petir lagi. Aku berkultivasi bentuk kaisar. Sekarang, aku bisa menggunakan petir klan tanpa melukai diriku. Mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri sekarang. Dan petirnya langsung menyerang ke arah Xiaoyang. Tapi Xiaoyang tidak menghindar dan menerima serangan petirnya. Melarikan diri? Kenapa harus lari? Apa kau tahu kalau tubuh petir ini aku kultivasi saat di rawa petir dengan 9 gelombang petaka petir. Dan kau mau menghancurkannya hanya dengan sambaran petirmu ini? 9 gelombang petaka petir? Gak mungkin. Kalau itu benar, bukankah itu akan... Itu cukup sedikit untuk kugunakan sebagai makanan. Dengan cepat, Tu Rencheng langsung lari. Dalam hati Tu Rencheng, kalau dia benar-benar bisa bertahan dari gelombang 9 petaka petir, maka petir klanku akan sia-sia padanya. Pantas saja dia berani bertingkah seperti itu di kedai teh. Dia jelas mau memancingku untuk bertindak duluan. Bukankah sudah terlambat untuk kabur? Xiaoyang menyiapkan serangan ini dari pedangnya dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Tu Rencheng. Ini buruk. Dia membuatku gagal mengembangkan bentuk kaisar milikku di rawa petir, dan bahkan sekarang pun sulit untuk menahan formasi pedang ini. Apa aku akan kalah? Lalu tiba-tiba langitnya ada cahaya. Ini, Wan Yue berkata, keberuntungan turun dari surga. Kesempatan besar akan segera muncul. Keberuntungan? Nah, ini sementara si Xiaoyang melihat ke arah langit, Tu Rencheng mengambil kesempatan ini untuk kabur. Dengan cepat, Tu Rencheng langsung lari. Dia kabur. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan berkata, keberuntungan turun dari surga. Sepertinya simposium bela diri tahun ini akan dimulai lebih awal. Melihat orang itu, Wan Yue bertanya, kenapa kau ada di sini? Karena pembukaan surga sudah dekat, wajar saja jika Master Pavilion harus hadir. Nah, ini namanya Lang Yayu. Lang Yayu. Oke, screenshot, lanjut. Ini pasti penerus klan Samudra Agung yang menarik gelombang ke-9 petaka petir di rawa petir. Ku Xiaoyang kan? Terus Xiaoyang datang tuh. Siapa kau? Bagaimana bisa kau mengenalku? Wan Yue berkata, dia tua muda Pavilion Langya. Lang Yayu. Lang Yayu. Yap, kau lihat cermin di tangannya. Itu adalah artefak divine pengamat surga. Dikatakan kalau artefak ini memiliki kemampuan untuk melintasi surga dan bumi. Setiap simposium bela diri yang diadakan oleh Pavilion Langya, setiap simposium bela diri yang diadakan oleh Pavilion Langya juga berhubungan dengan pengamatan surga. Dan lagi, hal yang paling penting adalah bahwa banyak klan surgawi di wilayah Middle Sky memahami takdir Divine Beast di saat pembukaan surga dimulai. Fakta bahwa Tuan Lion dapat mengambil pengamatan surga dan membaginya dengan semua orang di setiap simposium sudah memenangkan hati banyak orang. Lang Yayu berkata, tidak hanya aku tahu identitasmu, tapi aku juga tahu segala yang ada di sini. Ku Xiaoyang yang sejatinya adalah murid dari klan Qing Yun di wilayah selatan, bergabung dengan klan cabang Samudra Agung dan kemudian datang ke wilayah Middle Sky untuk... Ku Xiaoyang, apa kau ingin tahu dia ada di mana? Dalam hati Xiaoyang, bagaimana dia tahu aku sedang mencari seseorang? Hanya Qingqiu dan aku yang mengetahui ini, dan aku gak pernah mengatakan pada orang lain. Apa emang mungkin ada artefak divine yang bisa berkomunikasi dengan masa lalu dan masa sekarang di dunia ini? Xiaoyang berkata, tua muda Langya benar-benar layak dengan reputasinya. Kau sangat populer. Kau bisa mengetahui apa yang kulakukan dalam sekali lihat. Dalam hal itu, aku mohon kau bisa berbaik hati. Lalu tiba-tiba Aren datang nih. Qiang, terlambat kali ini. Qiang, Qiang terlambat kali ini. Mungkin gitu kali ya. Aku gak percaya aku bisa terlambat. Sudah ada banyak orang ya. Tuan Langya, sungguh cepat. Dia sudah sampai sebelum kita. Lalu ada juga yang datang nih. Orang yang kiri nih, Chiang Taichou. Kau itu pebisnis. Kau seharusnya jadi yang pertama dalam segala hal. Lalu ada lagi yang datang. Karena semua di sini. Sepertinya aku terlambat. Kali ini wanita atau gadis ya? Apa kamu Ku Xiaoyang? Salam kenal ya. Dalam hati Xiaoyang, apa dia juga mengenalku? Lalu seorang berkata, kalian semua sudah jauh-jauh dan aku harusnya melakukan tugasku untuk menyambut kalian dengan yang terbaik. Aku sungguh minta maaf. Dan di sini entah kenapa bubble-nya kosong, nggak ada tulisan. Lama nggak bertemu, Tuan Chai. Oh, itu Tuan Chai guys. Xiaoyang bertanya, apa-apaan dengan semua orang ini? Wan Yue berkata, pembukaan keberuntungan surga sebentar lagi akan dimulai. Orang-orang itu sudah menunggu sangat lama di sini. Orang yang memakai pakaian api adalah Qin Qiuyang, putera suci dari tanah suci bara surgawi. Wanita itu adalah Lin Shuman,
dari tanah suci Yaochi yang dikatakan akan menjadi Mesias selanjutnya. Lalu Chiang Tai-chou yang berpakaian pedagang itu adalah putra dari keluarga Chiang. Yang di bawah sana adalah Cai-yan. Aku bertemu dengannya sebelumnya. Chiang Tai-chou berkata, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai simposium bela dirinya. Tuan Chai berkata, di mana Turun Sheng dari klan petir Stygian? Cabang mereka di sini. Harusnya mereka yang pertama sampai. Turun Sheng sudah sampai ke pembukaan surga sebelum yang lainnya. Apakah Tuan Chai tidak mengetahuinya? Tua muda langit pasti bercanda. Mana mungkin aku mengetahuinya? Xiaoyang bertanya, kukira ini adalah simposium bela diri. Apa sebenarnya pembukaan surga ini? Wan Yue merespon, aku juga baru pertama kali mengikutinya. Meskipun aku pernah mendengarnya, tapi tidak sepenuhnya jelas. Lang Yayu berkata, saudaraku masih baru di sini. Simposium bela diri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah simposium bela diri antara 6 klan peringkat bawah wilayah Middle Sky. Yang kedua adalah simposium bela diri yang asli yang diadakan olehku. Tapi itu adalah masalah peluang dan tidak terjadi setiap waktu. Hanya saat keberuntungan turun dari surga dan pembukaan surga dimulai, tanah suci peringkat 3 teratas memenuhi syarat untuk memasuki 9 surga. Simposium bela diri ini diadakan di 9 surga. Xiaoyang bertanya lagi, emangnya apa itu 9 surga? Di atas wilayah Middle Sky adalah 9 surga. Dari bawah ke atas yaitu surga Taishan, surga Taiyuan, surga Taihuang, surga Xuantian atas, surga Yuantian tertinggi, surga Xiehuang, surga Yu Xuantian, surga Yue Yuantian, dan surga Yue Huangtian. Nih, gue kasih screenshotannya. Gue gak tahu. Gue juga bingung kok. Ya sambil jalan sambil inilah guys, sambil ngafalin. Siapa tahu nanti kan seiring berjalannya komik ini nanti mungkin dijelasin satu persatu mungkin ya. Setiap surga adalah dunia kecilnya sendiri, dan dunia yang akan kita masuki kali ini adalah surga pertama, alam rahasia surga Taishan. Tunggu, apa maksudmu? Bocah ini ikut juga? Lang Yayu berkata, tahu yang agung terbuka untuk siapapun yang telah ditakdirkan bisa mengikutinya. Sepertinya Tuan Qin Chuyang masih belum tahu soal itu. Turun Sheng terpaksa lari darinya barusan, dan gak punya pilihan selain mencari perlindungan untuk dirinya di Taishan. Si Turun Sheng itu masih belum menyempurnakan bentuk kaisarnya, jadi gak ada yang perlu dibanggakan dengan mengalahkannya. Lang Yayu melanjutkan, ya Taishan sudah hampir terbuka sekarang. Berapa banyak yang kalian dapatkan tergantung pada takdir kalian. Lalu akhirnya mulai terbuka tuh. Akhirnya aku udah gak sabar. Wan Yue berkata, astaga, apa ini 9 surga? Aku belum pernah ke sana. Saudaraku, haruskah kita pergi ke sana? Tentu saja kita harus ke sana. Dalam hati Xiaoyang, Lang Yayu bilang dia tahu di mana Qin Yuan, dan aku harus mengikutinya untuk meminta penjelasan. Kakak senior, semua orang di sini punya tujuan yang berbeda, dan aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kau harus mengikuti dari dekat dan jangan bergerak sendirian. Yaudah, ayo. Dan akhirnya mereka semua pun pergi nih ke dalam. Hah, ini apa mereka atribut? Apa ini keberuntungan? Mujur tuh apa guys? Coba guys yang tahu mujur komen dong nih. Mujur plus 3000 sekian, 3000 sekian, 2000 sekian. Xiaoyang, ada apa denganmu? Xiaoyang, apa kau baik-baik aja? Apa kau sedang merasa gak sehat? Saudaraku. Dan akhirnya mulai tuh di situ seperti ada cahaya dan muncul nih sebuah beast yang tadi tuh guys, keberuntungan tadi tuh. Itu keberuntungan. Keberuntungannya berubah menjadi spirit beast Paice, dan ternyata beastnya pergi ke arah Xiaoyang dan masuk ke Xiaoyang. Menarik. Qin Chuyang berkata, apa yang barusan terjadi? Sepertinya ada semacam gejolak. Itu keberuntungan. Sama-sama aku bisa melihat keberuntungan berbentuk Paice. Hah, mungkinkah dia sudah memahami takdir Paice? Qin Chuyang menghampiri Xiaoyang dan berkata, hei, keributan barusan disebabkan olehmu kan? Beruntung sekali. Sesaat setelah energi spiritual surga Taishan keluar, bahkan mampu memahami Divine Beast keberuntungan dan menyerapnya. Dan tuh, di belakangnya tuh kelihatan tuh ada beastnya. Idih, ngeri. Terus orang yang kiri adalah harusnya Tuan Chai ya. Tuan Chai berkata, itu semua berkat Tua Muda Langya. Selain itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah punya kesadaran atas apa yang kau lakukan. Selain mereka, siapa lagi di sini yang belum memahami Divine Beast keberuntungan? Dalam hati Wan Yue, Caiyan ini karena dia nggak bisa mendapatkan Onasya, dia mulai beraksi di sini. Ya, ini adalah surga Taishan dan sisanya bergantung pada takdir kalian. Chiang Tai-chou maju dan berkata, orang pebisnis itu mencari keuntungan. Jadi aku, Chiang, akan selangkah lebih maju. Hei, Chiang, tunggu aku. Di sini si wanita nih namanya Lin Shuman, dia berkata, tuanku, sampai jumpa lagi. Lin Shuman ini pamit dulu. Abis gitu, seniornya berkata, tuanku terkenal sekali ya. Bahkan Saint pun menyukainya. BTW Saint itu Mesiah ya. Diganti. Gue gak tahu deh. Cuma harusnya kayak diganti sih. Aku gak tahu sihir macam apa yang kau gunakan untuk menyihir jiwa orang-orang ini. Kakak, aku gak kenal dia. Terus Lang Yayu berkata, kalau begitu nikmati waktumu tuanku. Aku akan pergi ke surga Taishan dulu. Kurang dari 1/10 surga Taishan sudah ditelusuri.
alasan utamanya adalah karena ada klaim petir kuno di sini. Saudaraku harus berhati-hati. Inilah cara klaim petir Stygian bisa naik ke tanah suci peringkat 2. Lebih baik untuk tidak pergi terlalu jauh. Di tengah surga Taiswan ada aula Taiswan, di mana yang sedang berduka tidak bisa masuk. Di akhir nanti kita akan bertemu di sana. Kalau begitu, aku akan menunggu kalian semua di aula Taiswan. Baiklah, sampai jumpa. Wan Yue berkata, jaga dirimu saudaraku, aku akan pergi duluan. Xiaoyang bertanya, saudara Wan, kau juga akan pergi? Wan Yue menjawab, ini pertama kalinya aku ke surga Taiswan. Aku sangat penasaran, aku gak sabar untuk menelusurinya sendiri. Xiaoyang merespon, ya baguslah. Kalau begitu, kita akan bertemu di aula Taiswan. Dan akhirnya mereka semua pergi. Senior Xia berkata, berdasar perkataan Lang Yayu, Turun Sheng itu sepertinya ada hubungannya dengan klaim petir kuno di sini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku sudah menyempurnakan tubuh petirku. Jika memang ada klaim petir itu di sini, maka itu malah bagus untukku. Dalam hati Xiaoyang, kalau klaim petir kuno bisa membuat klaim petir Stygian menjadi tanah suci, maka atribut mereka adalah sesuatu yang harusnya aku cari-cari. Dan sekarang ini kita pergi ke sebuah bangunan. Seseorang berkata, ku dengar kau dihajar sampai babak belur. Dan ternyata itu si Tuan Cha yang datang. Dan yang duduk harusnya Turun Sheng ya. Tuan Cha berkata, jarimu tumbuh lagi. Sepertinya bentuk Kaisar Tuan Tu sudah selesai disempurnakan ya. Selamat. Kau kemari mau menemuiku atau menghinaku? Kau pasti bercanda. Keluarga Chai sudah menginvestasikan semua hartanya ke klanmu. Sekarang kau dan aku sama-sama untung dan sama-sama rugi. Tentu saja aku kemari untuk menawarkan bantuan padamu, Turun Sheng. Dan muncul nih orang kah? Apa bisa dihitung orang ini? ireng banget. Terus rambutnya merah kayak orang tapi bukan orang gitulah. Ya intinya ngomongnya pun gak jelas. Ya intinya dia lah ya, si orang aneh ini. Bagus, akhirnya sudah waktunya mulai. Lalu orang aneh itu langsung dipegang tuh. Dan langsung seperti diserap kekuatannya. Dan dengan cepat si orang aneh itu langsung mokat ya. Langsung kayak keserap semua tuh. Ini lebih nyaman. Kelompok dari klaim petir kuno ini hanyalah hidangan pembuka untuk klaim petir Stygian. Lalu akhirnya jalan. Turun Sheng bertanya, apa semuanya udah siap? Tuan Chai menjawab, tentu saja sudah. Tinggal menunggu Tuan Tu memberikan perintah. Setelahnya kita bisa langsung mulai. Akhirnya giliran kita juga. Mereka sudah bekerja di surga Taiswan terlalu lama. Sudah saatnya mereka mengetahui siapa master sebenarnya di sini. Untuk merayakan kesempatan ini, mari mulai dengan memberi mereka pesta sambutan. Dan sekarang kita melihat nih ke Lang Yayu. Dia pergi ke sebuah bangunan dan ada sebuah batu tuh dan juga formasi. 9 surga Pavilion Lang Yaku sudah menghancurkan 3 dari mereka. Gue nggak tahu ini yang ngomong nih 9 surganya atau si Lang Yayu, tapi secara gambar sih bubble tulisannya ke situ ya, ke yang cahaya itu. Tapi ya udah lanjutlah. Dan mulai muncul nih cahaya kayak teleport gitu. Kali ini mari lihat seberapa jauh aku bisa pergi. Dan akhirnya, nah di sini lihat tuh, ternyata ada sekelompok orang-orang aneh itu guys. Dan akhirnya di sana kita lihat orang-orang aneh itu semua berkumpul. Mereka menyerang. Cepum, terjadi perang yang sangat besar. Dan ternyata diserang tuh sama si Qin Shuyang. Mereka ini menyebalkan sekali. Apa kau memperhatikannya? Kalau ada lebih banyak barbarian dari terakhir kali kita datang. Oh barbarian, oke aku sebut barbarian ya. Chiang Taichu merespon, itulah kenapa kita menelusurinya lebih jauh. Mungkin kita sudah dekat dengan sarang mereka. Oh, kalau begitu kita harus masuk ke dalam sini untuk memeriksanya. Chiang Taichu berkata, jangan mengacau. Bermain-main dengan para minion ini tidak masalah. Tapi kita akan dalam masalah jika mendekat pada tetua petir. Jangan lupa, kita di sini bukan untuk berburu harta. Membosankan. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Dan sekarang kita pindah ke sisi lain, di mana ada lebih banyak lagi barbarian. Dan mereka barbarian semua mengelilingi Xiaoyang dan juga Senior Xia. Senior Xia berkata, kelompok biadab ini semakin banyak dan mereka nggak bisa dibunuh. Xiaoyang bertanya, apa kau takut? Takut. Aku bisa menghabisi mereka sebanyak mungkin di level ini. Dan dengan cepat, Senior Xia langsung maju. Dalam hati Xiaoyang, Xia belum maju ke alam laut suci. Kekuatan di domain surgawi tengah ini memang agak rendah. Sebelumnya, dia nggak punya pilihan selain meningkatkan dirinya pada rumah 10.000 bunga. Tapi sekarang, setelah dia memasuki surga ke-9, dia menghadapi lawan yang merupakan salah satu orang suci di tanah suci. Jadi mungkin dia pun merasakannya. Dia sudah menyeret kakinya di alamnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!